Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam seri pencarian makna hidup. Hari ini kita sudah sampai pada sesi 5. Sesudah sesi yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai penciptaan manusia dan penempatannya di Taman Eden. Pada saat itu Adam belum memanggil istrinya sebagai Hawa, tetapi dia memanggil sebagai Isya. Nah, di sini kita akan belajar, akan diskusikan apa latar belakang kenapa Adam kemudian memanggil istrinya Hawa dan bukan Isya lagi. Dan di dalam diskusi kali ini juga kita akan mendiskusikan hal yang sangat penting yang disebut proto-evangelium. Proto itu artinya mula-mula, awal, evangelium itu adalah berita baik atau Injil. Jadi Injil sudah diberitakan sejak semula, sejak saat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita akan mendiskusikan hal ini di sini karena kekristenan tidak lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi lahir sejak manusia diciptakan. Kita akan mulai mendiskusikan dan harap bersabar karena diskusi ini agak detail, jadi agak panjang. Nah, di dalam sesi yang lalu kita sudah mendiskusikan bahwa pada saat istri Adam diciptakan dari tulang rusuknya, maka Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, Isya. Ya, bukan dinamai Hawa. Jadi belum dinamain Hawa. Nanti ada sebab atau latar belakang penamaan dari Hawa itu. Sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, kita akan mendiskusikan secara perlahan dialog antara Isya dengan ular atau iblis di Taman Eden, supaya kita dapat mengerti makna atau intisari daripada apa arti kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saudara, mari kita masuk kepada dialog antara Isya dengan ular itu. Narasinya begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini dialog pertama dibuka oleh iblis dengan mengutip firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang dikutip oleh iblis selalu bertentangan dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Perhatikan, di sini iblis mengatakan jangan kamu makan buahnya, semua pohon dalam taman ini. Padahal kepada Adam, Tuhan mengatakan dalam Kejadian 2:16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jadi, artinya bertentangan. Firman Tuhannya dikutip tetapi dengan arti yang bertentangan. Itulah caranya iblis untuk menipu manusia. Ya. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, ya, perempuan itu Isya, ya, tidak dinamakan Hawa. Belum dinamakan Hawa karena dia belum jatuh ke dalam dosa. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi di sini jelas Isya itu mengutip perintah Tuhan, dia sudah mengetahui secara benar, sekalipun di sini dia nambahkan ataupun kau raba, tetapi secara prinsip dia sudah mengenal dengan jelas perintah Tuhan itu tidak boleh memakan buah pohonan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, nanti kamu mati. Jadi di sini sudah jelas, ya, kedudukan daripada Isya itu, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak dia tergoda terhadap pengertian yang diberikan oleh iblis. Padahal iblis itu memberikan
firman Tuhan yang salah. Nah, kemudian apa yang ular itu katakan lagi kepada perempuan itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekali-kali kamu tidak akan mati, ini secara frontal itu menentang perkataan Allah sendiri, mengatakan sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini iblis menyatakan diri sebagai suatu penentang Allah dengan memasukkan suatu konsep kepada pikiran Isa, Allah itu berbohong kepada kalian. Ya, tetapi dikatakan sini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka. Nah, karena Allah takut mata kalian terbuka, sehingga kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah suatu umpan yang sangat menarik bagi Isa, karena ini merupakan sifat daripada iblis itu sendiri. Sifat iblis yang paling menonjol yang membuat dia jatuh adalah keirian terhadap Allah. Nanti para teolog dan orang Kristen tentu nanti kita belajar bahwa kejatuhan pertama daripada iblis itu adalah dia ingin ingin seperti Allah. Nah, ini dipakainya keinginan itu, disuntikannya kepada Isa. Lalu bagaimana? Apa tindakan Isa? Perempuan itu melihat. Pertama melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini luar biasa, ini ada 3 perkataan di sini yang bertumpuk-tumpuk, sehingga itu merupakan suatu pencobaan yang tidak tertahankan oleh Isa. Buah pohon itu baik. Kelihatannya, bentuknya, warnanya mungkin baik, mungkin harum, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, ya enak kelihatannya. Lagi pula, nah ini yang paling menarik dia, menarik hati karena memberi pengertian. Ya, ini memberi pengertian ini sebenarnya adalah tipuan daripada iblis. Manusia yang tadinya mengetahui kehendak Allah sesudah makan ini nanti tidak mengetahui lagi, bolak-balik oleh iblis. Sehingga apa? Mulai dari mata, lalu turun ke hati, turun kepada tindakan. Ya, lalu ia mengambil buahnya, dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Nah, rupanya suaminya ada di situ yang bersama-sama dengan dia. Adam bersama-sama dengan Isa pada waktu pencobaan itu, tetapi Adam diam saja. Yang berdialog, yang bertindak adalah istrinya. Sehingga dia pun ikut memakannya. Saya tidak mengerti kenapa Adam bisa begini. Apakah memang Isa sudah dominan? Tapi menurut saya tidak. Karena sesudah jatuh dalam dosa baru kemudian nanti kelihatan bahwa wanita itu ingin dominan dengan pria. Tetapi di sini kelihatan bahwa Adam yang seharusnya mengambil kepemimpinan, mengambil alih pada waktu dialog itu, Adam harusnya mengatakan pada Isa, tidak boleh karena Allah sudah mengatakan ini dengan kita. Tetapi itulah faktanya, kita lanjutkan saja. Nah, pada saat mereka memakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Telanjang. Mereka sesudah memakannya itu mereka tahu mereka telanjang. Kita tidak tahu narasinya bagaimana. Kemungkinan saja pada waktu sebelum mereka berdosa ada kemuliaan Tuhan, ya, karena yang melingkupi tubuh mereka mungkin berupa pakaian dari cahaya sinar atau bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi begitu mereka memakan buah itu, tiba-tiba mereka tahu, oh, sinar itu atau cahaya kemudian Allah itu kemungkinan hilang. Lalu mereka melihat mereka telanjang dan mereka malu. Dan mereka membuat cawat untuk menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat supaya mereka tidak malu. Jadi akibat daripada dosa yang pertama adalah mereka tahu mereka berdosa dan mereka malu. Itu hubungan antara sesama, mereka kemudian malu.
Lalu kita lihat, tetapi saat mereka jatuh dalam dosa, kemudian takut, kemudian menyemat daun-daun untuk menutupi tubuh mereka, tetapi Allah itu tidak tinggal diam. Keselamatan selalu menjadi tindakan Allah pertama sekali. Ya, Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Perhatikan di sini, ini sesuatu yang menarik. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Berarti pada waktu itu Adam dengan Esau itu selalu bisa berdialog dengan Tuhan, ya, karena dia bisa mendengar suara Tuhan ada di situ, dan kemudian dia tahu Allah ada di situ. Mungkin bentuknya penampakan, tapi penampakan yang diliputi oleh kemuliaan Allah sendiri. Ya, di dalam teologi ini disebut teofani, dari bahasa Ibrani. Teofani, ya, yaitu penampakan Allah yang dalam bentuk yang dapat diterima oleh indera manusia, khususnya penglihatan dan pendengaran. Jadi dalam Perjanjian Lama banyak sekali teofani, penampakan-penampakan Allah dalam bentuk yang bisa dilihat manusia, bisa didengar, bahkan bisa diraba. Ya, seperti Musa melihat Allah bentuk api di dalam semak belukar, atau Abraham melihat Allah bersama dua malaikatnya dalam bentuk manusia, dan seterusnya. Ini adalah teofani. Nah, setelah Perjanjian Baru kita mengerti mengenai Kristus dan eksistensi Kristus sebelum dia menjadi manusia, maka istilah ini juga sering digunakan sebagai teofani, yaitu kristofani. Artinya penampakan Allah, penampakan Kristus sebelum dia inkarnasi di bumi ini. Nah, ini adalah, di sini kita lihat bahwa Allah itu memiliki inisiatif untuk mencari manusia yang sudah berdosa. Tuhan Allah memanggil, ya, perhatikan, itu artinya aktif. Jadi Allah sendiri yang berinisiatif untuk memanggil manusia itu. Ia itu maksudnya Adam. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, takut karena telanjang. Ya, jadi Adam menjawab, karena kami sudah tahu kami telanjang, kami sudah tahu kami salah, maka kami menjadi takut. Ini adalah akibat pertama dari kejatuhan manusia dalam dosa. Dia memiliki ketakutan terhadap kemuliaan Allah. Jadi kalau kemuliaan Allah datang, maka manusia pasti akan takut karena manusia ada di dalam kondisi berdosa. Karena itu kita nanti mengerti kenapa di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, misalnya kalau Musa mau melihat wajah Allah itu juga takut. Begitu juga Elia. Tidak seorang pun yang berani dengan gagah berani itu melihat kemuliaan Allah. Pasti takut. Karena apa? Manusia jatuh dalam dosa. Di hadapan kemuliaan Allah, maka manusia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang layak dihukum. Nah, itu sebabnya Adam mengatakan, aku takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Lalu Allah mengatakan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya, ini Tuhan mengatakan, siapa yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Kemudian, apakah yang kau makan? Nah, manusia Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia tidak menjawab siapa yang memberitahu. Dia tidak menjawab pertanyaannya yang kedua juga, apakah engkau makan dari buah pohon? Yang dijawabnya adalah berusaha untuk membenarkan diri dengan cara menyalahkan Allah.
kau tempatkan di sisiku. Berarti Allah dong yang salah memberikan seorang wanita untuk dia. Dialah yang memberi buah pohon padaku, maka aku makan. Inilah akibat daripada dosa selanjutnya. Walaupun mereka takut kepada Allah dan mereka tahu mereka sudah berdosa kepada Allah, mereka tidak mau mengaku kesalahan mereka. Adam menyalahkan Esau, ya. Kemudian Allah berkata kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Sama saja, Esau juga tidak mengaku dosanya, tetapi menyalahkan ular itu. Ya. Nah, pada di tempat yang sama, maka di sini kemudian nanti Tuhan menyatakan hukumannya kepada masing-masing, kepada Adam, kepada Esau, dan juga kepada ular itu. Ini adalah narasi mengenai jawaban Adam dan Esau terhadap panggilan Allah. Seharusnya mereka mengaku dosa dan meminta pengampunan kepada Allah. Tetapi inilah akibat dosa yang selalu mencari kambing hitam dan tidak mau mengaku kepada Allah. Nah, sesudah itu, ini sesuatu yang luar biasa. Sesudah Allah memberitahukan hukuman terhadap Adam dan Esau, kita tidak diskusikan itu karena kita semua sudah tahu. Langsung masuk kepada hukuman kepada ular, karena ini ada hubungannya dengan Injil yang mula-mula atau proto-evangelium. Pada saat itu, tiga makhluk ini berdiri di hadapan Allah dan mereka dalam keadaan yang terhukum. Kepada ular, Allah berkata, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, ini yang disebut proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Cuman perhatikan di sini, di dalam bahasa Ibrani aslinya dan juga terjemahan-terjemahan lainnya termasuk dalam bahasa Indonesia, keturunan daripada perempuan ini yang akan meremukkan kepala setan ini itu bentuknya tunggal. Dia bukan keturunan-keturunan, tapi bentuknya tunggal. Ada seseorang yang akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepala ular berarti ular itu akan mati dan engkau akan meremukkan tumitnya. Orang tersebut juga akan menderita, tetapi tidak fatal, tidak sampai kepada maut, tapi hanya meremukkan tumitnya. Nah, ini permusuhan inilah yang merupakan suatu pemberitahuan awal bahwa suatu saat dari keturunan perempuan ini dalam bentuk tunggal itu akan datang untuk meremukkan kepala setan, iblis, ya, yang berada di dalam ular, akan meremukkan kepalanya, tetapi setan juga akan meremukkan tumitnya. Ya, artinya keturunan itu yang akan meremukkan, yang akan membinasakan setan, iblis dengan segala pekerjaannya itu, dia juga harus menderita. Istilahnya remuk tumitnya oleh karena pertempurannya dengan iblis itu. Nah, inilah yang disebut proto-evangelium atau Injil mula-mula. Ya, di dalam Ibrani 2:14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ia di situ dalam Ibrani itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Kristus itu harus datang sebagai manusia yang bernama Yesus, menjadi sama dengan manusia, karena apa? Dia adalah penebus dan pengantara manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian daripada keturunannya ini dengan remuk tumitnya ini, itu akibat bagi iblis adalah iblis dimusnahkan
yaitu yang berkuasa atas maut. Jadi oleh kematian daripada keturunannya ini, maka maut yang tadinya dikuasai oleh iblis sekarang tidak berkuasa lagi kepada manusia yang sudah ditebus oleh keturunannya. Inilah Injil mula-mula berbicara mengenai Mesias yang akan datang. Mesias adalah manusia seperti yang di atas tadi, yang oleh kematiannya akan memusnahkan pekerjaan iblis dan yang berkuasa atas maut. Nah, mari kita diskusikan lebih lanjut, lebih dalam lagi, karena di sini adalah proto-evangelium ini mengenai Injil. Jadi kita bahas secara Injil yang dipercaya oleh orang Kristen itu secara sepintas, ya, supaya kita dapat melihat gambaran keseluruhannya. Nah, di dalam Ibrani 2:14 dikatakan yang kita katakan tadi, karena anak-anak itu ialah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, ini mengenai pengantara itu, kita lanjut saja dulu, kita bahas nanti. Di dalam Ibrani 9:15 dikatakan, karena itu ia, ini disebut juga Yesus Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Jadi ada dua yang merah di sini, itu peran daripada keturunannya ini adalah sebagai pengantara. Sebagai pengantara, maka dia harus menjadi manusia yang sama dengan manusia yang diantaranya. Dan yang kedua, peran pertama, ya, itu harus manusia 100%, kemudian harus dapat memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Nanti kita akan diskusikan yang ini. Nah, yang kedua, dia sebagai penebus. Kenapa manusia harus ditebus? Ya, karena bersalah. Makanya harus ada penebusan. Penebus itu pun harus manusia 100% sama seperti ini, dan juga harus menderita kematian. Ya, ia telah mati untuk menebus. Jadi ini menunjuk kepada peran Kristus sebagai pengantara dan penebus. Kita lanjutkan dengan lebih dalam lagi. Nah, ini persyaratan pengantara dengan penebus. Begini, karena Allah itu dia adalah Allah, sekalipun dia Allah baik, tapi dia adalah Allah yang benar dan adil, dan Allah yang kudus, yang tidak bisa mentolerir dosa. Kenapa dosa tidak bisa ditolerir sedikit pun? Karena manusia nanti akan hidup di hadapan hadirat Allah di sorga. Kalau ada dosa sedikit pun di dalam manusia, tidak bisa masuk ke sorga, karena di sana semuanya kudus, tidak ada, karena semua akan hidup di hadapan hadirat Allah. Karena itu Allah harus menghukum manusia dengan kematian karena tuntutan kebenaran keadilannya dan juga tuntutan kekudusannya. Maka dia harus menutup kemuliaannya supaya manusia tidak mati kalau melihat dengan kemuliaannya. Jadi karena Allah kudus dan Allah benar, dia adil, maka dia harus menghukum manusia yang berdosa dengan kematian. Nah, manusia di pihak yang pasif karena sudah terpidana hukuman mati. Dia tidak berhak untuk menuntut pengampunan bahkan melalui perbuatan baiknya, karena perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Perbuatan baik juga, baiknya manusia itu tidak pernah memenuhi standar kebaikan daripada Allah. Dan manusia juga tidak dapat berhubungan langsung dengan Allah karena kekudusannya. Jadi ada jurang pemisah yang besar karena dosa antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus, yang menuntut kekudusan dan menuntut kebenaran keadilan. Jadi disinilah peran seorang perantara atau penebus itu. Karena dia mewakili manusia, maka seorang perantara itu haruslah manusia. Dan dia karena menebus manusia, maka juga dia adalah manusia. Tetapi perantara itu juga harus memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Siapa yang sanggup? Tidak ada satu manusia pun yang sanggup. Karena baik itu manusia yang besar, mau dia Musa, Abraham, pemimpin-pemimpin agama yang lain, gak ada. Semua itu manusia sudah jatuh dalam dosa, dan di hadapan Tuhan itu merupakan satu kejijikan. Akan ditolak karena tidak memenuhi standar kekudusan Allah.
Nah, perantara ini juga harus menerima hukuman mati karena dia mengantarai orang yang sudah dihukum mati di sini. Tetapi juga bukan hanya itu, dia juga supaya bisa memberikan kehidupan, manusia yang sudah ditebus nanti juga harus diberikan kehidupan. Jadi orang yang di sini ini adalah harus juga berkuasa terhadap maut. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam protoevangelium atau Injil mula-mula. Ini memang sebenarnya sudah masuk kepada pengertian Injil, tetapi tidak apa-apa supaya kita lebih mengerti apa itu arti Injil. Nah, ini adalah ketiga hakikat daripada moral Allah yang sudah kita diskusikan pada penciptaan manusia yang lalu. Selain hakikat-hakikat normalnya, mungkin kekuasaan, kemahatauan dan sebagainya, maka tiga hakikat moral daripada Allah ini adalah yang paling penting. Karena apa? Ini merupakan sesuatu panduan yang akan dalam perencanaan dan dalam tindakan-tindakan Allah. Jadi kalau kita mau mengerti apa yang Allah lakukan di dalam kitab Injil, maka kita harus mengerti konsep mengenai hakikat daripada moral Allah ini. Kita sudah diskusikan secara sepintas bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Jadi kebenaran itu patokannya atau benchmarknya adalah apa yang Allah katakan sendiri. Dan karena Allah benar, dia juga adil. Karena itu Allah harus menghukum dosa dengan maut, kematian di neraka. Kenapa Allah harus menghukum dosa dengan maut? Kenapa harus begitu kejam? Karena Allah itu juga adalah kudus, dia sempurna. Manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki hakikat kekudusan yang sama sifatnya dengan kekudusan Allah, walaupun kualitasnya berbeda, sehingga manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah secara tidak ada masalah. Tetapi sudah manusia jatuh dalam dosa, Allah yang kudus akan menjadi kematian bagi manusia yang berdosa. Tetapi di samping Allah yang benar dan adil atau kudus sempurna, Allah itu juga dikenal sebagai Allah yang baik, yang di dalam perjanjian baru diserangkumkan dalam satu kata yang indah yang disebut kasih. Jadi sifat Allah yang menonjol kebaikan kasihnya ini dengan kebenarannya dan kekudusannya ini adalah tiga hal dari sifatnya yang tidak boleh dan tidak bisa dan tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Karena Allah tidak pernah menyangkali dirinya sendiri. Nah, sekarang masalahnya, kebenaran Allah dan keadilan Allah dan kekudusan Allah menuntut manusia yang berdosa ini harus dihukum dengan kematian kekal. Tetapi kasih Allah menuntut manusia itu diselamatkan. Ya, ini ada semacam suatu dilema. Sekalipun nanti kita mengerti tidak ada dilema di dalam Allah, karena Allah itu maha bijaksana. Tetapi secara sederhana, bagaimana Allah menyelesaikan yang menurut kita merupakan dilema antara Allah harus menghukum karena dia adalah benar dan adil, tetapi juga Allah juga harus mengampuni karena dia merupakan Allah yang kasih. Jadi ini dua hal ini sesuatu yang harus merupakan semacam dilema yang harus diselesaikan. Mari kita lihat ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan dongeng yang sudah sering kita dengar. Apakah dongeng tersebut benar atau tidak? Tapi itu dongeng itu menunjuk kepada Imam Syamil di Rusia sana, seorang pemimpin pemberontakan kelompok Muslim di sana, karena pemimpin Rusia pada waktu itu dianggap sebagai pemimpin yang kejam, tidak berbelas kasihan pada rakyatnya, maka beliau memimpin
pasukan dengan rakyatnya kira-kira sejumlah 4.000 orang untuk melakukan perang gerilya. Ya, jadi beliau adalah seorang disiplin dan taktiknya adalah membumi hanguskan tempat-tempat yang dia lalui supaya nanti tentara Rusia yang mengejarnya tidak mendapatkan makanan dan sebagainya. Nah, kemudian mereka juga memiliki suatu suatu stok makanan yang mereka bawa dalam pelarian mereka. Ya, nah mungkin karena rakyatnya banyak dan juga banyak juga yang mungkin merasa agak kelaparan, maka ada pencurian-pencurian terhadap perbekalan dari kelompok Jenderal Shamil ini. Nah, Jenderal Shamil kemudian memberikan suatu peraturan yang ada di dalam syariah Muslim, yaitu dicambuk siapa saja yang kedapatan mencuri akan dicambuk 40 kali. Dan singkat cerita, 1, 2 orang, 3 orang sudah kedapatan dan dilakukan hukum cambuk di hadapan rakyatnya. Namun suatu hari tergopoh-gopoh seorang komandannya lapor, Jenderal Shamil, ini ada kejadian lagi pencurian dari perbekalan kita. Jenderal Shamil dengan tegas mengatakan langsung diadakan eksekusi seperti biasanya. Tetapi pelapor ini mengatakan, tetapi jenderal ini yang mencuri adalah ibu jenderal sendiri. Nah, Jenderal Shamil merasa kaget dan kemudian berpikir keras. Malam itu dia tidak dapat tidur karena besok pagi harus dibuat keputusan apakah hukuman cambuk akan dilakukan juga untuk ibunya. Ada dilema di dalam dia, kalau dia menegakkan keadilan, maka ibunya juga harus dihukum. Karena dia harus menegakkan keadilan supaya rakyatnya tidak memberontak. Tetapi kasihnya kepada ibunya menuntut dia untuk membebaskan ibunya. Maka kemudian besok harinya semua rakyat sudah berkumpul untuk melihat eksekusi cambukan terhadap ibunya ini. Dan pada saat Jenderal Shamil keluar dari tendanya, terlihat bahwa beliau tidak dapat tidur malam itu, tetapi beliau mengatakan dengan tegas, rakyatku, demi perjuangan kita menegakkan keadilan, maka hukuman cambuk tetap harus dilaksanakan. Rakyatnya sudah mulai ada pro dan kontra. Mereka yang kasihan kepada ibunya merasa kontra, kenapa seorang jenderal begini tidak mengasihani ibunya. Ya, sementara yang pro mengatakan, iya, jenderal benar mengatakan ini karena harus ada keadilan. Tetapi kemudian jenderal mengatakan dengan tegas, tetapi ibu saya tidak mungkin bisa survive di dalam menerima hukuman ini. Karena itu, saya sendiri yang akan menerima hukuman ini. Algojonya kaget dan enggan untuk melakukan eksekusi. Tetapi kemudian dengan perintah tegas dari sang jenderal, maka sang jenderal akhirnya dicambuk 40 kali menggantikan ibunya. Jadi saudara, dalam cerita ini ada dua dilema yang dihadapi oleh Jenderal Shamil. Tuntutan keadilan, ibunya tetap harus dihukum. Karena itu peraturan sudah dibuat dan itu peraturan berlaku untuk semua orang. Tetapi ada tuntutan kasih dalam dirinya, ibunya harus dibebaskan. Jadi bagaimana Jenderal Shamil menangani masalah dilema ini? Inilah yang disebut korban pengganti atau substitusi. Dengan substitusi maka keadilan tetap dapat dijalankan, hukuman cambuk tetap dijalankan, tetapi tuntutan kasih juga dapat dijalankan. Oleh karena ada suatu korban pengganti yang mau menggantikan hukuman tersebut. Inilah konsep sebenarnya
yang ada di dalam kekristenan. Kebenaran Allah, keadilan Allah yang menuntut manusia berdosa harus dihukum mati, maut, kekal, itu diberikan korban pengganti karena Allah adalah kasih. Nah, makanya itu di dalam ritual-ritual daripada manusia, mulai dari Kain dan Habel, bahkan mulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dan seterusnya, sampai nanti kepada pengenapannya di dalam Kristus, itu ada korban-korban yang dikerjakan seperti ini. Nanti dalam sesi yang berikutnya kita akan lebih detail lagi. Inilah konsep korban pengganti substitusi untuk menyelesaikan dilema antara Allah yang benar yang menuntut hukuman mati dengan Allah yang baik yang menuntut pengampunan. Nah, masalahnya di sini ada lagi satu, yaitu tuntutan daripada kesempurnaan kekudusan Allah. Kenapa? Allah yang kudus menuntut supaya korban pengganti ini juga adalah korban pengganti yang sempurna. Kalau saya misalnya meminjam Mercedes-Benz yang terbaru, kemudian Mercedes tersebut hilang, saya buat, masa saya mau mengganti saudara dengan sepeda motor? Tidak, harus sama kualitasnya, tuntutannya sama. Kekudusan Allah yang dilanggar oleh dosa manusia harus ditebus oleh korban pengganti yang memiliki kekudusan yang diterima oleh Allah. Nah, inilah ini yang nanti kemudian akan diselesaikan oleh korban pengganti ini, karena korban domba atau sapi itu hanya suatu gambaran saja mengenai korban sesungguhnya, karena sapi dan domba tidak bisa menggantikan nyawa manusia. Itu hanya gambaran saja terhadap korban yang sesungguhnya, yang nanti kita akan dapatkan pada saat Allah sendiri yang kudus berinkarnasi menjadi manusia untuk menjadi korban substitusi. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, maka siapakah manusia yang kudus dan sempurna menjadi korban substitusi? Tidak ada seorang pun. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi semua orang, manusia yang lain, tidak ada yang bisa diterima sebagai korban substitusi untuk menebus dosa manusia. Siapapun manusia yang namanya manusia keturunan Adam, itu semua sudah berdosa dan tidak bisa dia datang ke hadirat Allah dengan keadaan yang begitu. Manusia paling baik menurut catatan kita pun tidak ada satupun, kecuali di sini kecuali adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Nanti kita akan diskusikan pada saat kita masuk pada sesi yang berikut yang lebih dalam lagi. Nah, kenapa semua orang berbuat dosa? Adam yang berbuat dosa, kenapa maut datang karena satu orang? Kenapa maut datang kepada kita? Kan yang berdosa Adam dan Hawa, mereka yang dihukum. Kenapa kita ikut-ikutan? Ya. Nah, itu karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi semua orang itu berdosa di dalam Adam. Loh, kenapa gini? Nggak fair dong. Adam, dari mana kita bisa mendapatkan dosa Adam? Kenapa juga kita dihukum? Nah ini ilustrasinya. Kalau kita punya buah alpukat, kemudian bijinya kita semai, maka dia pasti akan tumbuh pohon alpukat, tidak mungkin pohon pisang. Dan akhirnya pohon alpukat ini akan berbuah juga buah alpukat yang kemudian bijinya nanti akan tumbuh lagi ini. Jadi itu terus menerus. Kenapa bisa demikian? Kenapa misalnya tidak bisa seperti lagunya Bruri almarhum, bahwa semangka bisa berdaun sirih? Tidak bisa. Kalau semangka
daunnya semangka, sirih, daunnya sirih, alpukat menumbuhkan pohon alpukat dan buahnya alpukat juga. Karena apa? Nah, di sini ini ada yang namanya DNA, kita sudah tahu ya. Jadi sifat-sifat manusia itu diturunkan. Jadi Adam berdosa, sifat-sifat dosanya diturunkan ke keturunannya, dan kita sudah keturunan keberapa, maka kita pun ikut ikut menjadi orang berdosa. Jadi begini, masalah dosa itu kita disebut orang berdosa bukan hanya karena kita berbuat dosa, tetapi kita orang berdosa karena memang sifat kita berdosa. Dari awalnya sifat kita sudah berdosa. Tidak ada dalam kekristenan, tidak ada yang namanya bayi tidak berdosa. Itu yang tidak berdosa dari segi perbuatan saja. Tetapi sifatnya sudah berdosa, dia sendiri adalah dilahirkan sebagai orang berdosa. Anda tidak usah perlu bukti empiris lebih jauh lagi. Ada misalnya anak kecil yang kita didik dengan baik, dengan contoh yang baik, tapi begitu dia memiliki keinginan, mungkin mainannya direbut oleh temannya, maka dia bereaksi. Tidak ada yang mau mengajari dia bahwa dia itu harus mempertahankan mainannya dan sebagainya. Tetapi sifat berdosa di dalam dia itu, yang egois itu tetap ada. Nah, itulah karena semua orang sudah berdosa, maka tidak ada satupun yang bisa menjadi perantara atau penebus manusia itu sendiri. Jadi siapakah manusia yang dapat memenuhi tuntutan kekudusan Allah? Tidak ada. Hanya ada satu. Nah, itulah Kristus. Dia manusia Allah, manusia 100% manusia sebagai keturunan daripada Abraham, keturunan Adam, keturunan Hawa. Dia juga karena dia dilahirkan dari Roh Kudus, maka dia sanggup menjadi orang yang kudus, memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Dia juga harus mati karena dia menanggung dosa manusia yang harus dihukum mati. Tetapi dia juga dapat memberikan kehidupan agar manusia yang sudah diampuni itu juga dihidupkan dan dapat bersama dengan Allah, karena dia adalah sumber daripada hidup itu sendiri. Dia inilah yang disebut life giver, yang ada di dalam makna daripada nama Hawa tersebut. Nah, sekali lagi, dengan korban substitusi Kristus ini, maka tuntutan terhadap kebenaran, kebaikan, dan kekudusan Allah ini sudah dipenuhi. Dan hanya Allah yang bisa memenuhi tuntutan kekudusan ini, maka Allah saja firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia kudus, yang inilah disebutkan Kristus yang bernama Yesus. Karena dia adalah Allah dan manusia. Inilah arti daripada inkarnasi. Nah, kemudian itu semuanya nanti akan dipenuhi. Inilah proto-evangelium itu, bahwa Allah mengatakan kepada ular ini bahwa akan ada permusuhan antara keturunan ular ini, keturunan wanita ini dalam bentuk tunggal, dengan ular itu sendiri. Jadi peperangannya bukan antara keturunan ular dengan keturunan wanita ini sendiri, tetapi yang terutama adalah keturunan dalam bentuk tunggal dari wanita ini, yang kemudian bernama Hawa ini, dengan dia sendiri, ya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepalamu di sini adalah iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi bukan keturunan iblis, tapi iblis sendiri. Nah, itu kemudian nanti dipenuhi oleh korban pengganti yang disebut Yesus Kristus. Dia seperti domba yang dilambangkan secara turun-temurun mulai dari Adam sampai kepada Kristus dengan persembahan domba pengganti. Tapi juga dia adalah pengantara yang memiliki kuasa atas maut, sehingga dia bisa hidup lagi dan membawa orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan. Inilah intisari dari proto-evangelium itu. Nah, kemudian coba kita sarikan poin-poin yang penting daripada proto-evangelium ini.
Pertama, Adam dan Hawa berdosa itu harus diusir dari hadirat Allah selamanya, karena dosa telah memisahkan mereka dari Allah. Inilah yang disebut maut, karena dosa sedikit pun tidak mungkin dapat hadir di depan kekudusan hadirat Allah. Karena itu manusia yang berdosa, yang sudah nempel dosa padanya, harus dijauhkan dari hadirat Allah. Kalau tidak, mereka akan mengalami maut selamanya. Yang kedua, namun sebelum diusir dari hadiratnya, Adam dan Hawa, sekarang kita tahu mendengar nama Hawa ya, padahal ini belum disebutkan sampai sejauh ini bahwa dia diganti nama Hawa. Session depan kita akan diskusi mengenai Hawa. Jadi Adam dan Isya mendengar tentang rencana penyelamatan umat manusia lewat keturunan dalam bentuk tunggal dari Hawa, yaitu Mesias. Inilah arti daripada janji mengenai Mesias yang akan menghancurkan iblis. Manusia keturunan Hawa itu akan menjadi pengantara kepada Allah sekaligus sebagai penebus dosa-dosa manusia. Karena mewakili manusia, maka pengantara itu haruslah manusia, namun harus manusia sempurna sebagai tuntutan kekudusan Allah. Pengantara itu juga haruslah mati sebagai ganti hukuman kematian manusia yang diwakilinya. Namun ia juga harus berkuasa atas maut, kematian, sehingga dapat memberi kehidupan kepada manusia yang diwakilinya. Nah, maka kemudian mendengar janji itu, maka Adam mengganti nama panggilan istrinya dari Isya atau perempuan menjadi Hawa. Cafah. Hawa cafah itu artinya pemberi kehidupan. Karena dari keturunan Hawa akan datang dia yang akan memberi lagi kehidupan yang hilang itu. Itulah artinya proto-evangelium. Injil mula-mula. Ada janji Allah setelah kejatuhan manusia. Bahwa suatu saat ada seorang keturunan dari manusia, dari seorang perempuan yang akan menghancurkan iblis walaupun dia harus menderita. Nah, sebelum kita mengakhiri, Anda bisa mendapatkan buku-buku secara free, e-book dari pelayanan kami di link yang berikut ini. https://bit.ly BTBM Indonesia. BTBM itu adalah Back to the Bible Ministry. Ini dapat Anda download dari sana, juga banyak blog-blog di sana secara free. Mari tetap ikuti perjalanan pencarian jalan ke surga ini. Nanti di dalam bagian kedua, di dalam sesi selanjutnya, sesi 6, kita akan mendiskusikan bagaimana proto-evangelium ini akan diberikan suatu simbol yang harus dilakukan oleh keturunan Adam dan Hawa. Mulai dari Adam dan Hawa sendiri, Kain dan Habel, Nuh, seterusnya Abraham, sampai nanti kepada penggenapannya, yaitu kepada Mesias. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.